Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Fikri dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi likuidasi perusahaan dan reorganisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Vina Dwi Kurniati dengan NPM 181. Kedua ada Raina Kunrosika dengan NPM akhir 187. Ketiga ada Nirmala Nur Oktavia dengan NPM akhir 166. Dan yang terakhir ada Anggila Salsa dengan NPM akhir 117. Baik, di sini untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Informasi Keuangan Perbankan tahun 1978. Jadi, perusahaan debitur itu dianggap insolven ketika tidak mampu membayar utangnya tepat waktu, atau ketika utangnya itu melebihi nilai wajar asetnya. Ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran tepat waktu disebut sebagai kebangkrutan ekuitas. Memiliki total utang yang melebihi nilai wajar, total aset disebut juga dengan kebangkrutan. Perusahaan debitur yang insolven dalam arti ekuitas dapat menghindari proses kebangkrutan dengan menegosiasikan perjanjian secara langsung dengan kreditor. Perusahaan debitur yang insolven dalam arti kebangkrutan biasanya akan direorganisasi atau dilikuidasi di bawah pengawasan pengadilan kepailitan. Kemudian berlaku pada tahun 2005 bulan Oktober, Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan Kepailitan dan Perlindungan Konsumen atau BAPCPA mendapat banyak perhatian karena ketentuan-ketentuannya yang mempersulit debitur perorangan untuk menyalahgunakan semangat di balik ketentuan kepailitan. BAPCPA juga berdampak pada bisnis terutama melalui pembatasan jangka waktu yang diberikan untuk eksklusivitas rencana kepailitan. Selanjutnya yaitu ada materi tentang kantor wali amanat AS. Jadi, jenderal itu merujuk wali amanat AS untuk masa jabatan 7 tahun. Tugas dari wali amanat AS ini bertugas untuk memelihara dan mengawasi panel wali amanat swasta yang memenuhi syarat untuk bertugas dalam kasus bab 7 yang kemarin, bertugas sebagai wali amanat atau wali amanat sementara dalam beberapa kasus kebangkrutan, di mana dalam kasus bab 7 itu di mana wali amanat swasta yang berkualifikasi tidak tersedia, mengawasi administrasi kasus kebangkrutan, memantau komite yang ditunjuk, dan memimpin rapat kreditor. Nah, selanjutnya di sini ada tugas-tugas perusahaan debitur. Jadi perusahaan debitur itu diharuskan melakukan hal-hal yang pertama ada mengajukan daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, dan laporan keuangan debitur. Selanjutnya, bekerja sama dengan wali amanat sesuai kebutuhan untuk memungkinkan wali amanat melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu menyerahkan semua harta warisan kepada wali amanat termasuk buku, dokumen, catatan, dan surat-surat yang berkaitan dengan harta warisan dalam kasus yang melibatkan wali amanat. Kemudian yang terakhir yaitu hadir pada sidang pengadilan sesuai yang dipersyaratkan. Untuk mengidentifikasi kreditor dan mengajukan dokumen dapat memakan waktu beberapa bulan. Hal ini penting karena kreditor yang telah diberitahu tentang proses kebangkrutan mungkin hanya menerima sebagian kecil dari klaim mereka. Kreditor yang belum diberitahu berhak atas jumlah penuh. Selanjutnya yaitu tugas hakim kepailitan. Hakim kepailitan menyelesaikan perselisihan yang terjadi selama kasus berlangsung dan menyetujui semua pembayaran utang yang terjadi sebelum pengajuan kebangkrutan, serta pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Kemudian selanjutnya yaitu likuidasi. Nah, jadi pengadilan akan mengabulkan perintah keringanan jika jika kreditor membuktikan klaim mereka atau debitur gagal menggugat permohonan tepat waktu. Perintah keringanan ini mencegah kreditor menuntut pembayaran klaim mereka secara langsung dari debitur. Jika kreditor gagal membuktikan klaim yang dituduhkan, pengadilan akan menolak kasus tersebut. Debitur akan menanggapi permohonan tersebut dengan mengajukan perlindungan dari kreditor berdasarkan bab sebelumnya juga, yaitu ada di bab 11 yang memungkinkan debitur untuk melakukan reorganisasi alih-alih likuidasi. Nah, selanjutnya di sini ada tugas kurator dalam kasus likuidasi. Di sini tugas lain dari wali amanat dalam perkara likuidasi adalah yang pertama yaitu menyelidiki urusan keuangan debitur, selanjutnya yaitu memberikan informasi mengenai harta debitur dan pengelolaannya kepada pihak yang berkepentingan, memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tampaknya tidak pantas, selanjutnya memberikan laporan berkala dan ringkasan operasi, pernyataan, penerimaan, dan pengeluaran, serta informasi lain sebagaimana ditentukan oleh pengadilan jika berwenang untuk menjalankan bisnis debitur. Selanjutnya yaitu ada materi tentang pembayaran klaim. Klaim dalam kelas klaim tanpa jaminan diberi peringkat 1-6, sehingga klaim di peringkat pertama atau biaya administrasi dibayar lunas sebelum distribusi dilakukan untuk klaim peringkat kedua dan seterusnya.
Namun, dalam masing-masing dari 6 peringkat prioritas, distribusi dilakukan secara pro rata ketika kas yang tidak mencukupi untuk membayar semua klaim di peringkat tersebut. Prosedur yang setara berlaku untuk distribusi kas di 4 peringkat yang termasuk dalam kelas non-prioritas tanpa jaminan. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan urusan. Pernyataan urusan adalah laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan menyediakan informasi relevan bagi wali amanat dalam likuidasi perusahaan debitur. Laporan ini juga menyediakan informasi yang mungkin berguna bagi kreditor dan pengadilan kepailitan. Selanjutnya mengenai akuntansi wali amanat. Seorang trustee dalam kasus kebangkrutan Chapter 7 mengelola aset perusahaan debitur hingga dibebaskan oleh pengadilan. Undang-undang kebangkrutan tidak mengatur detail prosedur akuntansi seperti apakah trust harus membuat catatan akuntansi baru atau melanjutkan catatan yang sudah ada. Nah, terus untuk Chem Corporation ini membuat catatan akuntansi baru. Aset dicatat pada nilai buku, bukan nilai realisasi yang diharapkan. Ini karena adanya subjektivitas dalam memperkirakan nilai realisasi. Akun kontra aset dihilangkan karena tidak relevan dalam kasus likuidasi dan tujuannya adalah agar akun trustee tetap sederhana. Setelah mengambil alih aset, trustee mencatat keuntungan, kerugian, dan pengeluaran likuidasi langsung ke dalam akun estate equity. Akun ini mewakili sisa ekuitas pemegang saham setelah likuidasi aset dan penyelesaian kewajiban. Setiap aset atau kewajiban yang tidak tercatat dan ditemukan oleh trustee juga dimasukkan ke dalam akun estate equity. Jadi, gimana ini dimaksudkan dalam peran dan tanggung jawab trustee. Jadi, sebagai seorang wali amanat atau trustee ditunjuk untuk mengelola aset perusahaan yang bangkrut. Tugasnya itu mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan aset tersebut kepada para kreditor hingga akhirnya dibebaskan dari tanggung jawab oleh pengadilan kebangkrutan. Nah, tidak ada aturan ketat dalam undang-undang kebangkrutan yang mengatur prosedur akuntansi secara spesifik. Jadi, trustee memiliki keleluasan untuk memutuskan apakah akan membuat catatan akuntansi baru atau melanjutkan yang sudah ada. Nah, pencatatan akuntansi baru oleh trustee ini dalam kasus Chem Corporation terus memilih untuk membuat catatan akuntansi baru dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana dan fokus pada proses likuidasi. Nah, pencatatan aset dilakukan berdasarkan nilai buku atau book value yang tercatat di laporan keuangan lama, bukan berdasarkan nilai realisasi yang diperkirakan. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindari unsur subjektivitas yang tinggi dalam menaksir nilai aset saat kebangkrutan. Nah, akun kontra aset atau seperti akumulasi depresiasi atau penyisian piutang tetap tagih itu dihilangkan dari buku trustee. Alasan utamanya adalah akun-akun ini tidak lagi relevan dalam proses likuidasi, di mana fokusnya adalah menjual aset. Jadi bukan menggunakannya dalam operasi bisnis. Dengan penghilangan akun ini juga bertujuan untuk menjaga pencatatan tetap sederhana. Nah, untuk akun estate equity ini setelah terus mengambil alih, semua keuntungan, kerugian, dan biaya timbul dari proses likuidasi dicatat langsung ke dalam akun estate equity. Nah, akun ini berfungsi sebagai saldo residu yang menunjukkan jumlah ekuitas yang tersisa bagi pemegang saham setelah semua aset perusahaan dijual dan semua kewajiban dibayar. Aset atau kewajiban yang sebelumnya tidak tercatat dan ditemukan oleh trustee juga dimasukkan ke dalam akun ini sehingga memastikan semua item yang relevan dikelola di bawah satu akun ekuitas utama dalam proses likuidasi. Selanjutnya mengenai reorganisasi. Jadi perbedaan antara kebangkrutan bab 7 dan bab 11 ini adalah bab 7 adalah jenis kebangkrutan yang paling umum yang berfokus pada likuidasi, yang dimana berarti aset perusahaan akan dijual untuk bayar utang dan perusahaan tersebut berhenti beroperasi. Sedangkan bab 11 itu jenis kebangkrutan yang berfokus pada reorganisasi, yang dimana berarti perusahaan itu yang mengalami kesulitan keuangan tidak dilikuidasi, melainkan merestrukturisasi utangnya agar dapat terus beroperasi dan menjadi perusahaan yang sehat kembali. Nah, meskipun jumlah di pengajuannya lebih sedikit daripada bab 7, kasus bab 11 biasanya melibatkan perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Nah, proses pengajuan kebangkrutan bab 11 itu yang dimana ada pengajuan sukarela, perusahaan yang berhutang atau debitur secara lanjut mengajukan petisi ke pengadilan kebangkrutan. Nah, pengajuan yang kedua itu tidak sukarela, para kreditor atau pihak yang memberi pinjaman yang mengajukan petisi ke pengadilan, ambang batas klaim minimum untuk mengajukan petisi ini sama dengan bab 7, yaitu sebesar $15.775. Nah, peran pengadilan dan wali amanat setelah pengajuan pengadilan kebangkrutan akan mengadakan sidang untuk memulai kasus. Pengadilan memiliki beberapa pilihan. Untuk yang pertama itu mengeluarkan perintah keringanan atau order of relief bab 11 yang berarti menyetujui proses reorganisasi.
Nah, lalu yang kedua mengubah kasus menjadi likuidasi bertujuh jika reorganisasi tidak memungkinkan. Lalu yang ketiga membatalkan kasus jika pengajuan dianggap dilakukan dengan niat buruk, misalnya untuk menipu kreditor. Lalu yang terakhir seorang wali amanat atau Justose akan ditunjuk oleh hakim kebangkrutan untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh administrasi kasus bab 11. Baik, di sini ada trust or debtor in possession. Nah, tugas seorang debtor ini adalah bertanggung jawab atas harta debitur, termasuk kegiatan usaha debitur. Yang kedua ada menyusun daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, dan laporan keuangan. Yang ketiga ada memberikan informasi kepada pengendalian tentang harta debitur dan administrasinya. Lalu menyampaikan laporan akhir mengenai perwakilan sebagaimana diharuskan oleh pengadilan. Nah, di sini juga ada komite kreditor. Itu bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur yang mereka wakili dan menjaga aset debitur. Komite kreditor itu biasanya beranggotakan 7 orang yang dipilih dari kreditor tanpa jaminan terbesar. Pemilihan komite kreditor dapat menjadi sangat penting bagi penyelesaian akhir kasus reorganisasi. Lalu di sini ada possible benefit to the debtor in possession. Ini tuh dengan pengadilan kepailitan dengan perusahaan tersebut, perusahaan mungkin dapat mengurangi biaya tenaga kerjanya melalui PHK atau pengurangan upah dan atau dengan menghentikan program pensiunnya. Nah, dengan persetujuan pengadilan kepailitan, perusahaan dapat menolak kontrak-kontrak eksekutori tertentu dan sewa yang belum kadaluarsa. Kontra eksekutori itu adalah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti komitmen pembelian. Nah, setiap klaim ganti rugi yang diakibatkan oleh pembatalan kontrak yang tidak menguntungkan diperlakukan sebagai utang tanpa jaminan. Nah, akrual bunga atas utang tanpa jaminan berhenti pada saat pengajuan. Terus kreditor yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan kepailitan tidak dapat memulai atau melanjutkan gugatan untuk mengambil alih aset debitur tanpa izin pengadilan kepailitan. Namun, kreditor beragunan dapat menerima pembayaran untuk melindungi kepentingan mereka atas anggunan yang terus digunakan debitur dalam operasinya. Hal ini khususnya berlaku ketika debitur terus menggunakan aset beranggunan yang mengalami penyusutan, depresiasi, atau amortisasi. Lalu yang kedua ini the plan of reorganisasi. Di sini tuh ada 5 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi kelas klaim. Yang kedua ada tentukan kelas klaim apa yang tidak terganggu. Yang ketiga tentukan kelas klaim apapun yang mengalami kerugian. Yang keempat ada perlakuan semua klaim dalam kelas tertentu secara sama, dan yang terakhir ada menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana. Selanjutnya di sini ada effect of chapter 11 proceeding on the balance sheet. Itu adalah kewajiban rapatesi yang dapat dikompromikan perusahaan debitur dan komite kreditur. Itu menegosiasikan pembayaran liabilitas ini yang dapat mengakibatkan pembayaran kurang dari jumlah yang diklaim. Lalu ada supplementary combination financial statement. Itu komite eksekutif pelaporan keuangan atau AICPA menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasi yang mencakup satu atau lebih perusahaan yang beroperasi satu tidak memberikan informasi yang memadai tentang proses kebangkrutan. Lalu yang ketiga ada financial reporting for the emerging company. Itu umumnya reorganisasi perusahaan melibatkan restrukturisasi liabilitas dan akun modal serta revaluasi aset. Partisipasi pemegang saham dalam perusahaan yang direorganisasi bergantung pada apakah mereka dianggap memiliki kepentingan yang setara oleh pengadilan kepailitan. Selanjutnya ada reorganization value, itu nilai entitas yang keluar nilai reorganisasi memperkirakan nilai wajar entitas tanpa memperhitungkan liabilitasnya.
Fresh start reporting itu pelaporan awal baru menghasilkan entitas pelaporan baru tanpa laba ditahan atau saldo defisit. Lalu allocation the reorganization value to identifiable asset itu nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi sesuai dengan metode akuisisi akuntansi untuk transaksi berdasarkan GAAP. Lalu ada disclosure in initial financial statement of the new entity. Itu di sini ada 3 poin, yaitu penyelesaian terhadap jumlah historis, aset, dan liabilitas individual. Lalu yang kedua ada jumlah pengampunan utang, dan yang terakhir ada faktor-faktor penting yang berkaitan dengan penentuan nilai reorganisasi. Lalu di sini juga ada reporting by entitas that do not qualify for fresh start reporting. Itu perusahaan yang baru saja mengalami reorganisasi dan tidak memenuhi kriteria pelaporan awal baru melaporkan liabilitas pada nilai kini dan menggunakan suku bunga yang sesuai berdasarkan GAAP. Itu pengampunan utang harus dilaporkan sebagai pos yang biasa atau keuntungan lainnya. Untuk selanjutnya terdapat contoh kasus reorganisasi, yaitu pada tanggal 5 Januari 2016, T Corporation mengajukan perlindungan kebangkrutan ke pengadilan. Nah, pada saat itu kondisi keuangannya adalah sebagai berikut. Terdapat akun aset yang terdiri dari kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, peralatan, dan paten dengan total $2.100.000 dan kewajiban yang terdiri dari utang usaha, pajak, bunga, obligasi, pinjaman bank, dan obligasi 15% dengan total 2.300 dan ekuitas yang terdiri dari modal saham senilai $500.000 tapi terdapat defisit sebesar $700.000 sehingga posisi ekuitas negatifnya sebesar $200.000 seperti itu. Nah, karena tidak mampu membayar utang, semua buku lama ditutup, lalu dibuka pembukaan baru untuk mempermudah pengawasan selama reorganisasi. Perusahaan juga mendapat pinjaman jangka pendek baru yang tentunya sudah disetujui oleh pengadilan agar tetap bisa beroperasi. Selama proses reorganisasi, utang lama tidak dibayar dan bunga tidak diakui terlebih dahulu. TIK bahkan masih bisa membeli peralatan baru senilai $100.000 untuk mendukung operasi. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang reklasifikasi liabilitas yang dapat dikompromikan. Nah, pada awal tahun 2016, TIK melakukan reklasifikasi atas utang-utang lama yang akan dinegosiasikan ke dalam akun terpisah. Nah, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada sisi debit terdapat akun-akun yaitu utang usaha sebesar $600.000, utang pajak sebesar $150.000, kemudian bunga terutang obligasi 15% sebesar $90.000, pinjaman bank sebesar $260.000, obligasi 15% sebesar $1.200.000. Nah, pada sisi kredit terdapat akun liabilitas yang dapat dikompromikan. Nah, total klaim repetisi sebesar $2.300.000 ini nantinya akan ditampilkan secara terpisah dalam neraca per 31 Desember 2016. Nah, sebuah jadwal tambahan ini juga nantinya akan ditampilkan untuk menjelaskan detail dari klaim-klaim yang ada, seperti itu. Kita dapat melihat bagaimana laporan laba rugi dan laba ditahan gabungan untuk tahun 2016 dan juga neraca per 31 Desember 2016. Nah, pada laporan laba rugi dan juga laba ditahan gabungan ini dapat dilihat bahwa terdapat defisit pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar $1.050.000. Dan pada neraca itu dapat dilihat bahwa total aset dan juga total liabilitas dan defisit dari stakeholders itu balance yaitu sebesar $2.050.000. Nah, untuk akun liabilitas untuk dikompromisasikan itu ditulis secara terpisah yaitu sebesar
$2.300.000. Untuk selanjutnya, pada laporan arus kas sendiri itu menggunakan metode langsung atau direct method, karena menurut standar akuntansi GAAP, metode ini lebih dianjurkan bagi perusahaan yang sedang dalam proses reorganisasi. Nah, bisa dilihat pada aktivitas atau arus kas operasi sendiri menampilkan penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas untuk beban-beban seperti gaji, biaya operasi, serta pembayaran ke vendor. Nah, semua aktivitas operasi ini masih berjalan meskipun perusahaan sedang dalam proses reorganisasi. Utang lama yang sudah diklasifikasikan ke liabilitas subject to compromise itu tidak dibayar, jadi tidak mempengaruhi arus kas operasi. Nah, pada arus kas investasi terdapat transaksi pembelian peralatan baru sebesar $100.000 pada Agustus yang sudah disetujui oleh pengadilan. Nah, ini dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi. Lalu pada arus kas pendanaan, ini mencatat transaksi pendanaan baru seperti pinjaman jangka pendek yang sudah disetujui pengadilan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Nah, di sini tidak ada pembayaran utang lama karena semuanya masih dalam status subject to compromise, seperti itu. Lalu pada fresh start reporting itu ketika pengadilan menyetujui rencana reorganisasi, maka TIC harus menentukan apakah TIC Corporation ini bisa menggunakan fresh start reporting atau tidak. Caranya adalah dengan membandingkan nilai reorganisasi perusahaan dengan total utang pasca petisi atau post petition liabilities dan klaim yang diizinkan oleh pengadilan. Nah, jika nilai organisasi kurang dari total utang ditambahkan dengan klaim, maka syarat pertama dari fresh start reporting telah terpenuhi. Selain itu, harus dicek juga apakah pemegang saham lama menerima kurang dari 50% kepemilikan di perusahaan baru atau tidak. Kalau iya, berarti syarat kedua juga sudah dipenuhi. Nah, dalam kasus TIC ini, reorganization value-nya disepakati sebesar $2.200.000. Nah, terdapat ekses juga di sini yaitu sebesar $355.000. Nah, kemudian rencana reorganisasi menetapkan struktur permodalan perusahaan baru sebagai berikut. Terdapat utang senior sebesar 12%, utang subordinasi, dan saham biasa baru. Selanjutnya, TIC Corporation mencatat ketentuan-ketentuan dalam rencana reorganisasi tersebut sekaligus penerapan fresh start reporting ke dalam pembukuan entitas lama yaitu sebagai berikut. Nah, adapun aset-aset TIC yang memiliki nilai wajar berbeda dari nilai bukunya pada 30 Juni 2017 yaitu sebagai berikut. Terdapat total dari fair value-nya sendiri yaitu $1.285.000 dan book value-nya sebesar $1.390.000 dan terdapat perbedaan atau selisih yaitu sebesar $105.000. Kemudian untuk entry jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, entry jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan aset TIC agar sesuai dengan perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku serta untuk mencatat penerapan fresh start reporting.